Shalom sahabat-sahabat GKPS TV, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih karunia-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, napas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh kembali melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan, yang menjadi pegangan kami dalam menjalani hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan, yang menjadi pegangan, yang menjadi kekuatan buat kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Yehezkiel pasal 36 ayat 26, demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Sekali lagi saya akan bacakan. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel adalah salah satu nabi yang dipakai Allah untuk menubuatkan kepada bangsa Israel, dan situasi yang terjadi kepada bangsa Israel ketika Yehezkiel menjadi seorang nabi adalah ketika mereka berada di dalam pembuangan Babel. Ada hal yang menarik yang boleh kita lihat ketika kita belajar melihat sejarah kenapa bangsa Israel terbuang. Itu bukan karena kebencian Allah kepada bangsanya, tapi kejatuhan bangsa Israel kepada pembuangan itu adalah karena kehidupan mereka yang meninggalkan Tuhan, ataupun kehidupan mereka yang tidak peduli dengan apa yang Tuhan harapkan, yang seharusnya mereka lakukan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Itu boleh kita lihat. Ada hal yang menarik juga kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya, ya, di dalam pembagian kitab Yesaya sebelum terbuang, ketika terbuang dan sesudah terbuang. Berarti sebelum terbuang juga Allah sudah hadir mengingatkan bangsa Israel akan bagaimana sebenarnya kehidupan mereka yang sudah jauh daripada Tuhan. Sehingga ketika mereka tidak mengindahkan ataupun tidak mendengarkan apa yang dinubuatkan, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka, yang akhirnya pembuangan itu terjadi. Dengan kata lain, apa yang boleh kita lihat pada saat ini? Ternyata ketika kita mengalami pergumulan, itu kita boleh juga merefleksikan pergumulan kita. Jangan-jangan ketika kita mengalami persoalan itu karena kehidupan kita yang sudah jauh, kehidupan kita yang semakin lari daripada apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita jalani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada orang mengalami pergumulan karena memang perbuatannya. Dan ketika bangsa Israel terbuang, itu merupakan proses pembelajaran. Dan di mana kalau kita melihat di dalam secara iman, Allah membiarkan bangsa Israel terbuang pada saat itu supaya mereka belajar akan bagaimana kuasa Allah yang terus terjadi atas kehidupan mereka. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat konteks firman Tuhan kita pada saat ini dari Yehezkiel pasal 36 ini ayat 26, kita boleh melihat ketika bangsa Israel terbuang, ada hal yang mungkin terjadi ketika dia mengalami pergumulan karena pembuangan itu, keputusasaan. Dan mungkin karena situasi itu mereka menyadari bahwa apa yang sudah mereka lakukan sehingga mereka terjatuh ataupun mereka mengalami kepahitan, mereka mengalami pergumulan karena situasi itu. Atau dengan kata lain, mereka menyadari akan perbuatan mereka, tapi penyadaran itu membuat sebuah keputusasaan di dalam kehidupan mereka. Menyesali tapi tidak melihat bagaimana kasih karunia Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Nah, di situ hadir Yehezkiel, Allah melalui Yehezkiel
yang untuk mengingatkan bangsa itu akan kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Ada hal yang menarik yang boleh kita lihat di pasal ayat di kitab Yeskiel ini, kata aku ini menunjukkan kepada Allah itu sendiri. Aku memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Apa yang boleh kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kuasa Allah itu terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami. Hati yang baru dan roh yang baru ini menggambarkan bagaimana pemulihan yang dilakukan oleh Allah. Ternyata Allah terus bekerja, Allah terus berkarya di tengah-tengah kehidupan umatnya, meskipun mereka mengalami pergumulan di dalam perjalanan hidupnya. Dengan kata lain, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Mungkin saja ketika kita mengalami persoalan, kita mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Tapi firman Tuhan mengatakan pada kita pada saat ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Dan karya Tuhan akan terus terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan perubahan yang dilakukan oleh Tuhan itu dilakukan mulai dari dasar. Dikatakan hati yang baru. Ada hal yang menarik ketika kita membandingkan di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti dengan kata lain, kalau hati mereka diubah, hati ini akan mempengaruhi berpikir, dan cara berpikir ini akan mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, ketika hati itu diubah oleh Tuhan, yang akhirnya mereka melihat begitu besar kuasa Tuhan, yang akhirnya mereka benar-benar mengaminkan pasal kasih setia Tuhan, yang mereka mengaminkan pasal pengampunan Tuhan, yaitu akan mempengaruhi cara berpikir, dan itu akan mempengaruhi cara bertindak kita di dalam kehidupan kita. Bukan lagi keputusasaan hanya sebatas penyesalan. Mereka benar-benar menyadari akan kehidupan mereka yang sudah jauh daripada Tuhan. Penyadaran itu mengubah hati dan pikirannya, yang akhirnya membuat sebuah tindakan baru, pengharapan baru yang terjadi di dalam kehidupan orang yang mau diubahkan oleh Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada saat ini, walaupun ini sudah masuk di dalam akhir-akhir bulan Januari ya, di tahun 2025. Saya ingin katakan, kita akan menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini, di tahun 2025 ini. Ada pengalaman masa lalu yang kita alami di sepanjang perjalanan kehidupan kita di tahun-tahun yang lalu. Mungkin sepanjang perjalanan kehidupan kita di tahun yang lalu, kita di dalam kekerasan hati. Kita tetap di dalam kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Kita tidak mendengarkan ataupun tidak merasakan kehadiran Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita pada saat ini, bagaimana kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatanmu. Jangan pernah andalkan kehebatanmu. Jangan pernah andalkan dirimu. Andalkanlah Tuhan di dalam setiap kehidupan. Minta pertolongan kepada Tuhan dan biarkan Tuhan mengubah hidupmu. Sehingga engkau akan semakin diperbarui dan semakin diperbarui menjalani hidup dan lebih baik. Seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, aku memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Selamat diubahkan oleh Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan kita sepanjang tahun ini dan selalu diperbaharui oleh kuasa Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami menyadari akan keterbatasan kami, kelemahan kami sebagai manusia. Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan kami akan kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Sehingga kami hanya boleh mengandalkan Tuhan saja,
yang boleh mengubah kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami seperti apa kata Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Ketika kami selama ini masih di dalam kehidupan yang lama, hidup di dalam kedagingan kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang mengubah hati kami, yang mengubah kehidupan kami, sehingga kami semakin diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi batu lompatan untuk orang lain semakin merasakan, melihat kuasa Tuhan juga terjadi atas kehidupan mereka melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada
GKPS